Instructional Media and Technologies for Learning. Baik, selamat berjumpa kembali mahasiswa PPG. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja ya, yaitu format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, pada tugas ini Ibu Bapak diminta untuk menuliskan ya laporan hasil analisis penilaian pembelajaran ya yang sudah dilakukan ya pada salah satu kegiatan inovasi pembelajaran yang itu didasarkan pada modul ajar atau RPP ya. Nah, silahkan diikuti langkah-langkah yang sudah ada, yaitu bagaimana menulis laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Nah, yang pertama, Ibu Bapak diminta untuk memilih salah satu pembelajaran yang merupakan rencana aksi ya. Kemudian yang kedua dibandingkan ya hasil penilaian pembelajaran, baik itu proses dan atau hasil ya dari siswa ya dengan capaian pembelajaran yang dipilih. Jadi capaian pembelajaran kan sudah dipilih ya. Kalau di kurikulum Merdeka capaian pembelajaran kemudian diturunkan menjadi ini ya indikator pencapaian kompetensi atau indikator soal ya ketika Ibu Bapak mengukur seperti itu ya. Nanti kalau pengetahuan itu kan ada soal yang berbentuk objektif atau IC ya atau berupa penugasan ya, yang sikap juga nanti disesuaikan ya, yang keterampilan juga disesuaikan. Nah, di situ harus dibandingkan ya, hasil penilaiannya seperti apa dan kemudian yang menjadi standar ya, standar yang harus dicapai seperti apa. Nah, ini namanya adalah analisis ya, dilakukan analisis terhadap penilaian yang Ibu Bapak lakukan ya. Nah, untuk analisis penilaian ini, Ibu Bapak harus mengkaitkan ya dengan hal-hal yang berjalan dengan baik dan hal-hal yang masih menjadi hambatan ya. Ini tentu saja terkait dengan pencapaian kompetensinya. Dan jangan lupa dikaitkan dengan teori yang sudah dipelajari di pengembangan perangkat pembelajaran ya. Yang sebelumnya Ibu Bapak sudah bisa menghasilkan produk yaitu RPP ya atau modul ajar beserta lampiran-lampirannya. Nah, laporan hasil analisis penilaian pembelajaran ini nanti dibuat dua ya, satu kali untuk siklus pertama dan satu kali untuk siklus yang kedua. Nah, seperti biasa diisi identitas ya, kemudian Romawi 1 adalah deskripsi kegiatan penilaian. Nah, di sini di kegiatan Romawi 1 ini Ibu Bapak harus menjawab ya, memberikan informasi data apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan atau hasil pembelajaran. Nah, pertanyaan ini harus dijawab ya berupa ini. Kisi-kisinya seperti apa, kemudian instrumennya seperti apa yang dilakukan ya. Nah, misalnya untuk menilai proses dan untuk menilai hasil. Nah, menilai hasil ini termasuk bagaimana menilai hasil belajar pengetahuan ya, Ibu Bapak ya, sikap dan juga keterampilan. Kalau di Mapel Pancasila, tentu ini terkait dengan civic knowledge, disposition dan juga skill ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini penilaian dapat berupa assessment for learning, assessment as learning atau assessment of learning. Nah, nanti menyesuaikan. Nah, kemudian Romawi 2, Ibu Bapak, hasil dan manfaat penilaian. Nah, hasil yang diperoleh adalah hasil dari pengukuran yang Ibu Bapak lakukan berdasarkan instrumen yang sudah Ibu Bapak kembangkan, ya, lampiran instrumen penilaian di rencana aksi pada waktu kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan sudah Ibu Bapak terapkan waktu kemarin praktek pembelajaran inovatif. Nah, hasil ini kalau lebih bagus ya silakan ditampilkan berupa ini ya, berupa tabulasi silang atau cross tab ya atau berupa gambar grafis begitu ya. Bisa diagram, bisa kemudian graph chat, bisa poligon, nah, menyesuaikan nanti bentuknya. Sehingga di situ terlihat ya datanya informatif, ketercapaian kompetensinya jelas bisa dibaca, kemudian mudah untuk dianalisis. Silakan hasilnya ditabulasi sedemikian hingga ya. Dan ini bisa menggambarkan mengenai ketercapaian dan ketidaktercapaian sesuai dengan ini ya. Indikator pencapaian kompetensi yang sudah Ibu Bapak tetapkan ya di indikator soal kalau itu penilaian kognitif atau di kriteria-kriteria yang diperlukan kalau itu misalnya terkait dengan penilaian keterampilan yang berupa
kinerja seperti itu. Nah, kemudian Romawi 3, tantangan kegiatan penilaian. Nah, tantangan kegiatan penilaian ini bisa ditulis dengan menjawab beberapa pertanyaan ya Ibu Bapak ya. Jadi, apakah yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian berlangsung ya? Apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif ya? Komprehensif artinya meliputi penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan atau civic knowledge, disposition, dan skill. Dan ini harus dikaitkan dengan materi yang sudah Ibu Bapak pelajari dalam pengembangan perangkat pembelajaran kemarin ya. Nah, tantangannya misalnya dari sisi perencanaan ya, perencanaan penilaiannya, dari sisi pelaksanaan penilaiannya, dari sisi evaluasi penilaiannya seperti apa. Misalnya ketika Ibu Bapak mencoba menggunakan TIPEC ya dalam pelaksanaan penilaian, misalnya ada yang menggunakan Kahoot, ada yang menggunakan Quizzes, ada yang menggunakan Google Form. Nah, itu tantangannya apa kemarin? Apakah terletak pada siswanya atau gurunya atau teknis ya, misalnya jaringannya dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian di kolom selanjutnya itu ada solusi pemecahan masalah. Nah, di sini ada pertanyaan ya, adakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian? Jadi kemarin misalnya kendalanya siswa belum user friendly terhadap platform yang Ibu Bapak gunakan. Kalau evaluasinya menggunakan pendekatan TIPEC, misalnya menggunakan aplikasi Google Form. Nah, lalu solusinya apa? Apakah ada waktu khusus untuk memberikan pembelajaran kepada mereka atau bagaimana? Dan ini dikaitkan dengan materi pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir Romawi 5 itu adalah RTL, rencana tindak lanjut. Jadi, apakah rencana tindak lanjut untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi dari ketercapaian dan ketidaktercapaian tindak lanjutnya seperti apa, nah itu nanti akan berkontribusi pada siklus yang kedua ya, sehingga lebih baik. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Instructional Media and Technologies for Learning.